Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Apa kabar kalian semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia juga, dari Brunei Darussalam juga. Terima kasih. Jadi pada hari ini tanggal 11 Januari 2021, maka di video ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu analisa Euro USD dan USD JPY ke depan. Jadi di video kali ini saya ingin membahas dengan Anda yaitu analisa teknikal dan juga fundamental yang memang menarik untuk kita perhatikan ya. Jadi bagi kalian yang pernah nonton video saya sebelumnya ya, cara mendeteksi harga masa depan, di video tersebut saya juga sudah membahas tentang Euro USD ya. Kalau seandainya berbalik arah dan ada candlestick momentum, tentunya ini positif untuk harga berikutnya untuk mata uang Euro USD, teman-teman ya. Jadi di sini saya sudah mengamatinya perjalanan Euro USD dan juga fundamentalnya tentang kontroversi Donald Trump tentunya ya, yang memang awal-awalnya tidak mengakui kekalahan ya. Jadi positifnya teman-teman, Kongres Amerika Serikat telah menetapkan yang namanya presiden terpilih yaitu Joe Biden, teman-teman ya. Jadi juga pengaruh terhadap pergerakan mata uang Euro USD dan juga USD JPY. Kita tahu harga sebelumnya teman-teman ya, Euro USD uptrend, uptrend panjang setelah menarik garis trendline, tetapi di video sebelumnya teman-teman belum terjadi pembalikan arah harga. Nah, untuk membaca harga masa depan tentunya di sini sudah terbentuk yang namanya candlestick momentum teman-teman ya, dan 2 hari ke belakang ya sudah juga saya posting di Instagramnya Trader Asia. Anda boleh lihat di sini ya. Ini adalah postingan saya di Instagram sebelumnya, yaitu Euro USD di time frame H4 teman-teman sudah membentuk yang namanya CS arah kukuh, kemudian re-entry dan CSM-nya belum terbentuk teman-teman ya. Karena kenapa? Candlestick-nya masih nyucuk atau ada pin bar ke bawah. Jadi saya kira hari itu sepertinya kita harus menunggu dulu. Nah, di saat terjadinya CS arah kukuh, tentunya kalau kita lihat di berita Amerika Serikat, Joe Biden ya, kalau tidak salah saya itu tanggal 6 Januari sudah ditetapkan oleh Kongres bahwa dia adalah presiden terpilih. Maka menurut analisa teknikal juga sudah dibentuk yang namanya CS arah kukuh, kemudian membentuk yang namanya re-entry sell di pertama teman-teman ya. Dan untuk USD JPY sendiri ya, kalau di time frame H4 ya, ini juga postingan saya sebelumnya di Instagram, sudah membentuk yang namanya setup sempurna BBMA ya untuk penguatan USD ya. Dalam artian di sini sudah terbentuk yang namanya CS arah kukuh, kemudian re-entry dan juga terbentuk candlestick momentum. Kemudian dia memberi juga re-entry buy teman-teman. Nah, pengaruhnya adalah terhadap fundamental ya. Kadang-kadang kita nggak bisa bahas suku bunga di sini, tidak bisa kita bahas inflasi karena memang di sana sedang pemilu ya kan, bahkan kerusuhan yang terjadi juga sebelum ditetapkan yang namanya oleh Kongres ya. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikal teman-teman ya. Analisa teknikal sendiri di Euro USD teman-teman, kalau di time frame H4 itu sudah memberi yang namanya candlestick momentum ya kan. Jadi postingan saya di Instagram itu belum terjadinya candlestick momentum, tetapi baru re-entry. Biasanya kalau terjadi candlestick momentum tentunya akan terjadi kejatuhan harga yang lebih dalam. Tentunya di sini juga saya sudah pernah menjelaskan di infonya di Instagram ya. Bagi Anda yang belum follow, Anda boleh follow. Saya juga membagikan informasi-informasi terbaru ya tentang trading forex tentunya di Instagram ya. Tinggal Anda cari trader_Asia. Nah, jadi menurut indikator teknikal Bollinger Band Moving Average ya, kita buka di daily. Nah, ini yang harus Anda perhatikan teman-teman ya. Karena kenapa? Di daily baru terbentuk yang namanya CS arah kukuh, di mana candlestick baru memotong yang namanya mid BB, kemudian memotong MA5 dan 10 low teman-teman ya. Tetapi untuk re-entry, seandainya Anda entry-nya di time frame yang lebih besar, contohnya di daily,
ini bisa jadi ya kita harus menunggu beberapa hari ya kan ke depan, karena kenapa? Ini adalah candle harian teman-teman ya. Kemungkinan awalnya akan turun ya sampai harga di 1.21085 menyentuh yang namanya low BB. Kemudian bisa jadi tentunya akan membentuk yang namanya re-entry sell teman-teman ya. Jadi untuk di time frame H4-nya kita membuka di daily ya, candle harian. Oke, baru kita re-entry di time frame H4. Nah, kalau kita melihat di time frame H4 dengan mengacu kepada candlestick di daily, tentunya di sini adalah candlestick hariannya bearish teman-teman ya. Di harga sekarang 1.21593. Oke. Nah, kalau kita lihat di H4 sudah terbentuk yang namanya re-entry sell, kemudian keluar yang namanya candlestick momentum, dan candlenya berada di semua garis MA ya kan, MA 50, kemudian MA 5 dan 10 low dan high teman-teman. Oke. Memang di sini saya belum entry ya, saya ingin membentuk yang namanya, saya sedang menunggu yang namanya jika terbentuk re-entry sell kedua. Di situ Anda bisa re-entry sell karena kenapa? Sudah ada setup sempurnanya di BBMA di time frame H4 teman-teman ya. Nah, kalau seandainya diberi re-entry sell teman-teman, kita balik lagi ke daily ya, seperti yang saya katakan, kemungkinan candle harian ini kalau memang masih keluar yang namanya CSR kuku, mungkin ada re-entry. Nggak tahu kita candlenya mau hijau atau merah, bullish atau bearish. Kalau turun mungkin dalam 2-3 hari sampai menyentuh low BB di harga 1.20917 atau di MA 50 teman-teman ya. Kurang lebih mendapatkan yang namanya 500 poin. Oke. Kemudian kita lihat di H4 ya, dari harga sekarang $500 poin. Oke, 2185 kurang lebih, atau 1.20 kurang lebih ya. Atau kita bisa ambil TP minimumnya teman-teman ya di antara 1.20651. Kemudian jika memberi re-entry sell atau mungkin terbentuk bisa jadi BBMA ZZL ya, maka akan keterusan memberi yang namanya re-entry ya. Jika seandainya terjadi pembalikan arah harga, karena di sini sudah terbentuk yang namanya candlestick momentum, maka kalau untuk menarik garis trendline kita melihat titik ujung yang kedua untuk yang bearish teman-teman ya. Jadi untuk kesimpulannya Euro USD sendiri dengan melihat fundamental ya, saya kira dengan terpilihnya Joe Biden tentunya membuat yang namanya positif bagi pergerakan mata uang USD itu sendiri teman-teman ya. Kita tahu usai kerusuhan yang terjadi di US Capitol ya, Donald Trump akhirnya mengakui Joe Biden pemenang Pilpres Amerika ya. Walaupun dia sendiri juga dan juga Presiden Donald Trump juga turut berbicara dalam unjuk rasa yang terjadi ya di saat terjadinya kerusuhan untuk memperebutkan sertifikasi hasil pemilu oleh Kongres Amerika pada tanggal 6 Januari ya. Jadi setelah berbulan-bulan ya, jadi analisa ini menurut kita melihat tentang Pilpres yang terjadi di Amerika, oke. Jadi saya juga melihat analisa USD dan juga USD JPY yang memang sering kita trading di dua pair mata uang tersebut. Kemudian setelah berbulan-bulan ya kan mengklaim dirinya telah dicurangi di Pilpres Amerika, akhirnya Presiden Donald Trump akhirnya mengakui dirinya tidak akan memimpin yang namanya 2 periode ya kan. Hal itu juga disampaikan via rekaman video yang diunggah usai insiden kerusuhan US Capitol yang dipicu oleh pendukungnya teman-teman. Oke. Nah setelah melihat analisa ya beberapa berita politik yang terjadi di Amerika Serikat, maka di saat Kongres menetapkan Joe Biden terpilih dan akan dilantik pada tanggal 20 Januari ke depan, saya melihat pergerakan Euro USD, tentunya USD menguat terhadap mata uang Euro, teman-teman ya. Dan saya ulangi sekali lagi, di sini terbentuk yang namanya candlestick momentum. Kita hanya menunggu re-entry sell yang berikutnya, teman-teman ya. Jadi di sini poinnya adalah saya hanya memberi gambaran kepada Anda Euro USD ke depan
bakal bearish beberapa poin tentunya ya. Bahkan kita juga harus menarik yang namanya di daily tentunya untuk menarik yang namanya garis support dan resisten ya. Dan sebelumnya juga di video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kepada Anda ya cara membaca pergerakan harga, cara mendeteksi harga ya. Maka di atas adalah resisten, tentunya resisten yang pertama terjadi karena kenapa? Di daily sendiri yaitu telah terjadi yang namanya candlestick arah kuku ya, candlestick berwarna merah. Oke. Maka di sini kita tarik resisten yang terjadi teman-teman ya, yaitu di harga 1.23410 dan supportnya teman-teman, support yang terakhir terjadi ya teman-teman di harga 1.16054 ya. Jadi range di harga daily support dan resisten kita tahu harga pergerakan sebelumnya. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan, maka kita berkesimpulan bahwa jika terjadi candlestick momentum maka akan terjadi kejatuhan harga berikutnya ya. Jadi Anda entry-nya, saya kira saya nggak perlu lagi menjelaskan re-entry itu seperti apa. Anda boleh nonton video saya sebelumnya ya, ciri-ciri re-entry di BBMA di saat candlestick, di saat MA5 dan 10 apakah high dan low bertemu dan tidak menembus yang namanya mid BB, di situ adalah re-entry teman-teman. Oke. Dan ini adalah analisa Euro USD ke depan, maka nanti akan saya posting juga di Instagramnya Trader Asia kalau sudah terbentuk syarat untuk kita menarik garis trend line yang downtrend teman-teman. Oke, nah sekarang kita buka di USD JPY. Nah untuk USD JPY sendiri teman-teman ya, saya sebelumnya juga sudah menarik garis trend line uptrend dan downtrend ya, dimana garis trend line yang downtrend di bawah, candlestick sering berkunjung di area-area tersebut teman-teman ya. Dia sudah membentuk yang namanya re-entry buy sebelumnya, yaitu candlestick arah kuku, kemudian diberi re-entry buy, kemudian candlestick momentum, kemudian re-entry buy kembali ya. Jadi kalau kita buka di daily ya, bahkan postingan saya juga di Instagram ya, dan juga di YouTube channelnya Trader Asia kalau Anda pernah lihat ya sebelumnya ya, saya sudah posting 2 hari yang lalu, yaitu koreksi harga Euro USD ya dan juga USD JPY sendiri ya. Dan di Euro USD di time frame H4, kemudian di USD JPY di time frame H4 teman-teman. Dan koreksi harga turun downtrend di time frame daily tahun ke belakang, tetapi ini bakal menembus yang namanya garis trend line yang uptrend. Nah ini adalah koreksi harga yang panjang, kemudian akan menembus, maka di situ kita akan menentukan atau menunggu untuk setup re-entry buy. Jadi saya kira untuk USD JPY tidak perlu lagi Anda sell, karena kenapa? Penurunannya itu sudah sangat panjang. Tentunya investor juga masih wait and see ya terkait ekonomi, terkait teknikal dan juga fundamental ya. Nah, USD JPY di daily sendiri sudah membentuk yang namanya CS arah kuku. Oke. Kemudian dia sudah memotong yang namanya mid BB dan juga MA5 dan 10 high memotong yang namanya MA50 ya kan. Apakah di daily ini 2 atau 3 hari ke depan mampu membentuk ciri-ciri re-entry buy atau langsung ke candlestick momentum ya. Momennya adalah di saat membentuk candlestick momentum pasti akan ada yang namanya re-entry buy teman-teman ya. Jadi kuncinya di daily untuk apakah uptrend dan downtrend, maka kita lihat di H4 teman-teman. Menurut setup BBMA dia sudah terbentuk yang namanya sempurna dan memberi yang namanya re-entry buy. Oke, jadi kesimpulan untuk USD JPY, saya tetap menunggu pembalikan arah harga atau penembusan harga di garis trend line atas ya. Di saat dia memberi re-entry buy, maka di situ kita follow the trend, yaitu uptrend. Apakah itu di Euro USD atau di USD JPY ya. Jadi positifnya
ya. Secara fundamental kita melihat presiden terpilih dan akan dilantik tanggal 20 Januari 2021, maka harga EURUSD juga akan bergerak downtrend dan USD JPY akan bergerak uptrend, teman-teman ya. Jadi saya kira itu aja yang perlu diperhatikan. Memang ini memberi pengaruh ya kan terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat itu sendiri, teman-teman ya. Makanya di sini Anda boleh ikuti ke depan ya, update ke depan tentang forex di channelnya Trader Asia. Kemudian Anda juga follow di Instagramnya Trader Asia, yaitu trader_Asia. Kemudian bagi Anda yang belum bergabung di grupnya channel Telegram Trader Asia, yaitu di trader_Asia, Anda cari aja di Telegram dan Anda tinggal bergabung secara gratis, nggak perlu pakai bayar-bayar. Di situ kita akan membahas tentang teknikal BBMA dan juga bisa berkonsultasi, bisa berdiskusi dengan anggota-anggota yang lainnya, teman-teman ya. Jadi saya kira analisa dan juga gambaran yang saya berikan kepada Anda, kemanakah harga EURUSD ke depan, kemanakah USD ke depan yang bergerak, maka saya sudah memberi gambaran. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa menginspirasi bagi Anda semuanya yang untuk belajar bersama channelnya YouTube Trader Asia. Oke, dan yang terakhir, bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia, silahkan Anda subscribe dahulu, klik loncengnya, maka Anda akan mendapatkan edukasi trading forex secara gratis setiap minggunya hanya di channelnya Trader Asia. Silahkan like dan juga silahkan share video ini kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini ya. Silakan komen di bawah, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.